Halo dan selamat siang sahabat UP Indonesia. Tentu kita semua sepakat bahwa usia muda bukanlah halangan untuk berkarya. Bahkan dalam pidatonya, Presiden Soekarno pernah berkata, satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Untuk itu, kali ini kami ingin mengajak Anda semua untuk menemui seorang narasumber yang tidak saja muda, tetapi juga cerdas, energik, yang mewakili dan merupakan gambaran dari sosok-sosok yang tergabung dalam komunitas yang bernama Lentera Desa. Para pemuda yang tergabung dalam komunitas ini sangat peduli dan selalu ingin berusaha memberikan sumbangsih terhadap saudara-saudara kita yang ada di pelosok desa. Cerita dari mereka tentunya harapan kami nantinya bisa menginspirasi para pemuda lain yang ada di Republik ini. Untuk itu, nantikan cerita mereka selengkapnya setelah tayangan berikut ini. Perjalanan membawa kita ke berbagai keadaan, menggoreskan semangat dan asa yang terus terjaga. Kadang kita tertawa dan mengeluarkan air mata. Namun, kita tetap bangkit dan tidak menyerah dengan keadaan. Kita hidup dalam keberagaman dan tetap mencintai perbedaan. Oleh karena itu, mari kita terus menjaga budaya luhur, warisan pendahulu kita. Tetap rukun dan saling menghormati, agar Indonesia yang kita cintai tetap berdiri di atas kaki sendiri. 77 tahun negeri ini berdiri, diperjuangkan dengan semangat yang tak pernah henti, mengorbankan materi hingga rela kehilangan nyawa sendiri. Sejarah yang panjang dan tangisan yang memilukan dari orang-orang yang kehilangan. Namun, semangat harus terus terjaga demi keutuhan negara yang kita cintai. Manusia-manusia hebat yang berjuang ke pelosok negeri, membawa niat mulia mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Jasamu tidak hanya dikenang penduduk bumi, tapi juga penduduk langit tersenyum atas kerja keras, lelah, serta pengorbanan yang kalian lakukan. Perihal rasa, mungkin kalian tak mampu berbicara banyak, sebab cinta itu dilakukan, bukan sekadar dikatakan. Dan sahabat UP Indonesia, saat ini kami sedang berada di kota Sidoarjo, tepatnya di sebuah resto yang bernama MM Resto, betul ya? Betul. Ya, MM Resto di Sidoarjo. Dan yang di samping saya ini bernama Mbak Marita, yang merupakan perwakilan dari komunitas Lentera Desa. Saya harus jelaskan terlebih dahulu, seharusnya saat ini kami melakukan podcast ini dengan beberapa orang, teman-teman dari Mbak Marita, tapi sayangnya mereka pada tidak bisa datang hari ini, begitu ya. Jadi yang mewakili cuma Mbak Marita seorang. Mbak Marita, tolong dijelasin kepada kami semua dong, apa itu komunitas Lentera Desa? Kalau ngobrolin kaitannya tentang komunitas Lentera Desa, itu sebuah organisasi untuk para pemuda Indonesia yang ingin berkegiatan sosial, terutama mengenai tentang pengabdian masyarakat. Baik, kamu tadi sempat sebut
sebagai wadah ya, Iya. bagi para pemuda di seluruh Indonesia. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi kamu dan teman-temanmu di komunitas Lentera Desa ini istilahnya welcome ya bagi para pemuda dimanapun berada itu untuk menjadi relawan di komunitas Lentera Desa. Iya. Betul. Memangnya kalau yang sekarang ini siapa saja yang berada di komunitas Lentera Desa? Kalau untuk anggotanya kita itu mayoritas dari teman-teman kita dulu Oke. di Jember. Oke. Mahasiswa Universitas Negeri Jember. Baik. Jadi kita terbentuk jadi satu komunitas yang akhirnya kita membuka buat para teman-teman muda-muda Indonesia untuk bergabung dengan kami. Oke. Tahun berapa itu dibentuknya? Sekitar tahun 2021. 2021 Ya. saat pandemi. Oke. Betul. Ceritanya bagaimana itu waktu terbentuk pertama itu dengan siapa saja yang kamu ajak? Karena tentunya saat itu saat pandemi ya. Oke. Mas. Dan di Jember tuh, bagaimana ceritanya terbentuknya? Jadi foundernya itu ada 2 orang. Oke. Saya dengan Mbak Putrisya namanya. Mbak Putrisya, Ya. oke. Jadi kalau Mbak Putrisya itu memang domisili asli orang Jember. Baik. Jadi dulu kita sempat karena COVID, kita kan dari lulusan pendidikan luar sekolah Baik. yang notabene memang seringkali bersentuhan dengan masyarakat. Baik. Akhirnya kita tergeraklah hatinya kita untuk Baik. melakukan pendampingan Baik. di masyarakat mengenai pendidikan. Baik. Jadi saat itu kamu dan Mbak Patricia itu ngajak teman-teman yang lain untuk melakukan sesuatu saat itu ya. Iya. Dan by the way, saya harus jelaskan juga sahabat Indonesia tadi yang sempat disinggung oleh Mbak Marita ini, pendidikan luar sekolah itu maksudnya salah satu fakultas pendidikan ya? Iya, ikut fakultas pendidikan guru. Guru ya? Ya, jurusannya aja yang pendidikan luar sekolah. Karena saya baru dengar tuh ada iya. jurusan itu. Baik. Lalu saat itu mahasiswa-mahasiswa UNED baru ya, awal terbentuknya. Iya. Ngajak Mbak Patricia dan teman-teman yang lain berkegiatan. Waktu itu pertama kali di mana? Pertama kali kita berkegiatan itu di Jember. Di Jember aja ya. Baik. Ya, jadi dulunya itu Mbak Putrisya kan salah satu bagian dari komunitas kelas inspirasi Baik. di Jember. Luar biasa ya. Dulu beliau itu sempat mengajar di daerah Curah Takir tapi di bagian paling atas. Jadi dulu itu siswanya itu cuma 9 orang. Itu kelas 1 sampai kelas 6 aja. Oke. Nah, akhirnya kita bikin kegiatan di bawah dari dusunnya itu. Oke. Salah satunya itu Curah Takir itu tadi. Oke. Desanya itu masuk banget. Orang tuh kalau lihat desanya kayaknya nggak akan tahu di situ tuh ada desa. Oke. Karena melewati hutan karet. Oke. Kita Di Google Map nggak muncul lah ya. nggak muncul. Baik. Itu nggak muncul. Oke. Jadi kita bikin pertama kali kegiatan di Jember. Baik. Di dusun Curah Takir, Baik. Kalibajim itu. Oke. Kita bikin program itu untuk anak-anak, Oke. untuk ibu-ibu, dan untuk Ya. pemuda. Oke. Itu sebetulnya pertanyaan saya selanjutnya tuh. Oh iya. Kami juga ingin tahu tentunya fokus dari komunitas Lentera Desa ini di bidang apa? Fokus bantuannya kepada masyarakat yang di pelosok itu. Fokusnya di bidang apa? Kalau kita lebih fokusnya memang ke pendampingan masyarakat. Dari Lentera tuh fokusnya memang untuk ibu-ibu dan untuk pemuda. Baik. Nah, akhirnya kita bikin program itu pelatihan yang memang basisnya dari potensi lokal yang kita tuju tadi. Oh, seperti itu ya. Jadi kalian tidak sekonyong-konyong datang Ya, dengan membawa materi pelatihan, tidak seperti itu ya? enggak. Berarti kamu melakukan riset kalian? Iya, kita tuh ngelakuin riset identifikasi sampai asesmen, bahkan sampai jadi sebuah program itu kita butuh waktu sekitar 1 sampai 2 bulan. Baik.
Jadi kita nggak cuman identifikasi baik asesmen dengan masyarakat, tapi Baik. kita juga melakukan pendekatan. Oke. Sekiranya kan karena kita mengundang nih para volunteer yang ada di Indonesia, Baik. berharapnya kan teman-teman datang untuk melakukan program pelatihan, itu sudah ada keakraban dengan masyarakat. Oke. Akhirnya programnya juga bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu ya. Luar biasa sekali yang dilakukan. Dan dalam berkegiatan itu, apakah kalian membatasi, misalkan begini, yang menjadi volunteer harus dari kalangan mahasiswa atau bagaimana? Dulunya itu kita batasin usia. Oke. Jadi dulu kita membatasi usia dari usia 18 sampai umur 25 tahun. Oke. Tapi karena banyaknya antusias dari teman-teman di seluruh Indonesia, nggak cuma dari pemuda, ternyata ada yang usianya 40 sampai 50 tahun juga ingin mengikuti program kami. Luar biasa tentunya. Akhirnya kita tidak memiliki batasan umur untuk Oke. menjadi volunteer kami. Oke. Pastinya cuman mereka datang dari berbagai latar belakang disiplin ilmu ya. Iya, betul. Jadi karena kamu tadi melakukan riset, jadi tentunya itu sudah dibicarakan ya. Betul. Kita akan melakukan ini nih, siapa yang mau bergabung begitu. Betul. Sampai sejauh ini dari mana saja volunteernya? Yang paling jauh itu dari Sulawesi, dari wilayah Sulawesi, Sumatera, ujung, Aceh. Betul, Iya, Aceh, NTT, NTB. luar biasa sekali. Iya, sangat antusiasnya memang banyak sekali yang datang dari pemuda-pemuda di luar Jawa. Oke. Dan Anda semua tentunya juga bisa nanti melihat sahabat UB Indonesia sebagian dari kegiatan mereka ini yang tentunya luar biasa ya. Bisa melihatnya di Instagram kalian ya. Iya, Di Instagram mereka di apa? di @lenteradesa_. Oke, Lenteradesa_. Kalau saya bayangin ya, karena kalian ini masih harus riset segala macam, tentunya kegiatan itu tidak sering dilakukan ya, kayak 1 bulan sekali tidak mungkin bisa ya. Iya, enggak mungkin. Oke, targetnya berapa kali dalam 1 tahun? Kalau dari kita itu 1 tahun ada 2 kali kegiatan. Oke. Kenapa kita memilih 2 kali kegiatan? Karena kita bagi ini juga bulan. Oke. Jadi 1 sampai 2 bulan kita riset, kemudian 1 bulannya untuk pembukaan volunteer, pendaftaran volunteer. Oke. Setelah itu kita juga asesmen bersama dengan volunteer. Oke. Kita bertemu lewat Zoom dulu untuk Oke. mendiskusikan program apa yang sekiranya nanti bisa dilakukan kita. Bahan-bahannya nanti kita bisa cicil gitu kan. Jadi nggak semerta-merta kita bisa melakukan kegiatan itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, Ya, nggak bisa. oke. Akhirnya Targetnya berapa? Dalam 1 tahun berapa kali targetnya? targetnya berharapnya 3 kali. 3 kali, ya. Cuman Apa kendalanya biasanya? kendalanya Kayaknya jawabnya agak sulit tuh. karena kendalanya itu desa yang kita tuju itu memang desa yang terpelosok. Remote area ya. Iya. Oke. Jadi kita butuh waktunya itu karena kendaraan. Oke. Kendaraannya, transportnya untuk menuju ke sana itu yang Oke. sulit. Jadi Oke. akhirnya kita banyak berpikir bagaimana untuk menuju desanya itu menggunakan transportasi apa aja. Kemudian kendalanya nanti di jalan itu kita nanti menemukan apa, itu kan kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Oke. Atau begini ya, pertanyaannya saya rubah deh. Saya rubah begini. Yang kami tahu seperti kegiatan kamu terakhir ya, ini kebetulan kami menghubungi Mbak Maritanya sekitar 2 minggu yang lalu, lagi gak berada di Surabaya nih, sahabat Indonesia. Kamu lagi berada di mana waktu itu? Di Yogyakarta. Di Jogja ya. Iya. Nanti tolong dong bisa diceritain terkait kegiatan di Jogja itu lagi ngapain. Ini tapi pertanyaan saya begini dulu. Sekarang kita semua jadi tahu bahwa kamu butuh persiapan segala macam, di mana kegiatan itu tidak bisa selesai tentunya dalam 1-2 hari. Betul.
betul kan? Tentunya seperti akomodasi, biaya segala macam yang kamu sebutin tadi, kadang kalau di daerah terpencil butuh transport yang tentunya lumayan. Juga tidak lumayan aja, pastinya juga butuh alat transport yang khusus, seperti itu kan? Itu bagaimana selama ini dalam mengcovernya? Itu seperti apa? Adakah yang membiayai atau kalian mahasiswa ini patungan seperti itu? Pastinya kalau kita mahasiswa patungan. Bukan tidak ada, belum ada. Oke. Tentunya harapan kita semua Iya, ya. harapan kita Siapapun semua. yang melihat ini nantinya bersedia juga menjadi donatur dari Lentera Desa nih. Oke. Belum ada donatur. Oke. Pada akhirnya itu akomodasi untuk ke desa-desanya itu, untuk melakukan kegiatan desa itu, kita patungan dari beberapa volunteer yang akan ikut. Luar biasa. Jadi selama ini seperti itu ya. Iya, selama Oke. ini masih seperti itu. Oke, sebelum kita nanti lanjut terkait itu, mungkin ada baiknya juga pemirsanya OB ini melihat juga apa saja kegiatan kamu terakhir di Jogja ya. Ngapain di Jogja? Kalau di Jogja hampir sama, Baik. pendampingan masyarakat, Oke. pengabdian masyarakat. Di desa apa tuh? Padukuhan Wotawati. Sulit Iya, amat iya. namanya apa? Wotawati. Padukuhan Wotawati. Iya. Oke. Jadi orang Jogja aja kadang juga nggak tahu Padukuhan Wotawati. Oke, apalagi kita yang dari Banyuwangi Jawa Timur. Baik. Ngapain di sana? Kita ngelakuin pendampingan, awalnya itu kan bersama dengan teman-teman volunteer yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Kita undang teman-teman untuk datang mengikuti program. Ketemunya di mana? Jogja. Iya, meeting point-nya kita di Jogja. Berapa orang yang terlibat? Waktu itu ada sekitar 15 orang. Oke. Dan itu kebanyakan dari Sumatera. Dari Sumatera ya, Iya. Sumatera. Waduh, Sumatera rupanya diisi oleh banyak pemuda-pemuda yang keren. Oke. Dari teman-teman. Lalu kita sebelum ini kan kita sudah asesmen Oke. potensi yang ada di Padukuhan Wotawati. Salah Apa satunya itu krip singkong, Oke. perkebunan singkong yang sangat luas. Oke. Akhirnya kita membuatlah sebuah pelatihan tentang keripik singkong untuk ibu-ibu. Keripik singkong ini bisa dibuat apa aja begitu? Gambarannya seperti itu, kurang Ya, lebih. Oke. gambarannya seperti itu. Oke. Sebenarnya bisa dibuat apa aja keripik singkong. Cuman kita ambil karena waktu kita kan sempit, hanya 1 minggu aja. Waktu itu 1 minggu ya? Iya, Oke. waktu itu 1 minggu. Akhirnya kita bikin keripik singkong. Oke. Nah, karena di situ tuh ada kelompok ibu-ibu, namanya Oke. kelompok Minggu Pahing. Kelompok Minggu Pahing, baik. kelompok Ada Minggu komunitas Pahing. begitu ya? Iya, Oke. ada komunitas. Ini kita berikan pelatihan tentang keripik singkong, kemudian bukan label, ibaratnya kemasan. Kemasannya, Iya, kemasannya. kalian kasih pendidikan ke mereka, higienisnya seperti itu? Betul. Oke, lalu? Karena kan mereka ini taunya kemasannya tuh pakai plastik kok. Baik, tidak menarik ya? Iya, yang Oke. dilem pakai Oke, lilin. Oke. Iya, lilin itu. Ya. Akhirnya kami sosialisasikan mengenai Oke. kemasan yang higienis, yang enak dilihat oleh konsumen, Oke. yang bisa dijual lah nilainya. Apakah waktu itu kamu bawa alat-alat juga kalian? Iya, Bawa alat-alat juga? kami bawa dari kota, Oke. kemudian ke desa. Itu tuh bawa nggak cuma 1 pak aja, Oke. tapi ada 3 pak waktu itu, karena berharapnya kami adalah ketika teman-teman volunteer pulang, kegiatan itu masih terus berlangsung. Oke, tentunya seperti itu ya. Ya. Kalian meninggalkan jejak di situ. Betul. Oke. Karena dari teman-teman volunteer ini kebetulan ada yang memang dia itu berkuliah di Jogja. Oke. Akhirnya saya kan sebagai mahasiswa di Jogja yang saat ini di Jogja. Oh, sekarang sudah di Jogja? Iya. Oke.
masih menjadi mahasiswa di Jogja. Oke, ngambil apa? Jurusan apa? Sama, pendidikan luar sekolah juga. Oke, tapi menempuh apa? S2? S2, iya. Luar biasa. Lalu? Akhirnya saya dan teman-teman volunteer yang masih di Jogja ini melakukan pendampingan selama 9 bulan ini. Jadi kita bantu masyarakat di Padukuhan Watawati itu memang bisa untuk mengorderkan keripik singkongnya. Oke. Sampai ke pemasarannya? Iya, sampai ke pemasarannya. Luar biasa sekali. Jadi nggak cuman ibu-ibu yang kita bina, tapi ada karang tarunanya. Oke. Karang tarunanya itu kita bina untuk memanfaatkan media sosial yang ada. Jadi seperti Instagram, kemudian Shopee. Oke. Dan melalui aplikasi WhatsApp. Oke. Memangnya ada jalur internet? Kalau kamu tadi ngomong remote. Sebenarnya susah banget. Oke. Jadi mereka harus pergi ke satu daerah begitu yang ada sinyal. Satu tempat yang memang full sinyal. Oke. Mereka langsung mulai memasarkan tuh. Tentunya luar biasa sekali kan sahabat Indonesia yang mereka lakukan ini. Tentunya Anda semua setuju ya sahabat Indonesia bahwa yang mereka lakukan ini sangat membantu sekali saudara-saudara kita yang ada di pedesaan tentunya. Ya, luar biasa sekali yang kalian lakukan itu. Tidak hanya membantu mereka membuat kemasan yang bagus, tapi mengajari mereka melek teknologi berarti. Dan memasarkan mereka. Harusnya juga dipasarkan di kampusmu juga tuh, biar cepat laku. Kalau itu. Tapi ada wacana ke sana? Sudah waktu itu. Sudah ya. Jadi kami itu bantu mengikut sertakan ke seminar ini, apa namanya, UMKM kampus. Luar biasa. Salut tentunya kami semua. Oke. Jadi ya alhamdulillahnya yang dulunya padukuhannya itu memang nggak punya Instagram. Baik. Untuk mempromosikan desa. Oke. Karena kita bantu pendampingan di Karang Tarunanya, ya alhamdulillah sekarang punya Instagram juga Padukuhan Watawatinya. Desanya itu? Iya. Ada spot yang menarik nggak? Kan sekarang sudah zamannya tuh. Iya. Spot-spot Instagramable. Nah, di desanya itu ada spot seperti itu enggak tuh? Biar cepat melejit tuh. Ada. Ada ya? Ya, ada. Karena kan kita itu slogannya Komunitas Lentera Desa itu apa? Social Traveling. Bersosial sambil jalan-jalan. Cocok juga. Kita harusnya buat juga seperti itu, bro. Indonesia and traveling. Setuju ya. Oke, jadi seperti itu ya. Saya tahu maksud dari kalian itu pakai nama traveling, tentunya harapannya kalian juga bisa mengekspos apapun potensi yang ada di suatu tempat ya tentunya ya. Iya. Luar biasa sekali. Kita kembali lagi ini ya. Oke. Dengan melakukan itu semua, itu apa sih tujuan yang ingin dicapai? Tujuan yang ingin dicapai salah satunya memang dari teman-teman volunteer bisa mengenal wisata wisata di daerah. Baik. Yang kedua, masyarakat juga terbantu. Terbantu dalam artian begini. Kadang kan kita memberikan program pelatihan itu berharapnya masyarakat memperoleh ilmu. Baik. Ya memang tujuannya ilmu itu. Cuman kan kalau tidak ada partisipasi dalam masyarakatnya sendiri kan ilmu itu juga nggak ada gunanya sebenarnya. Bukan nggak ada gunanya, nggak bisa masuk ke dalam dirinya. Jadi memang tujuan kami memberikan program itu sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Diharapkan masyarakatnya itu memiliki partisipasi untuk mengikuti kegiatan itu dulu, yang paling utama. Setelah itu baru ilmu yang kita berikan bisa diserap oleh masyarakat itu. Setuju sekali saya. Tentunya dengan melakukan hal-hal seperti ini, maksud kamu kadang kita itu tidak bisa hanya memberikan sekedar seminar 1-2 hari di sebuah daerah begitu ya. Butuh kegiatan-kegiatan lanjutan seperti itu ya. Makanya kayak yang di Jogja ini, meskipun teman-teman volunteer 1 minggu pulang, tapi kalian yang mahasiswa Jogja masih terus memfollow up mereka ya.
Karena kalau tidak gitu memang akhirnya jadi terkesan formalitas aja tuh Iya. kegiatan yang 1 minggu itu ya. Iya bener. Tapi kan butuh perjuangan itu Marita. Iya, memang butuh perjuangannya itu memang apa ya? Mengorbankan semangat, mengobarkan semangat. Oke. Jadi kadang kan karena jauh ya kok Oke. jaraknya. Dari kota ke desa itu sekitar 2-3 jam. Oke. Dengan medan yang cukup sulit. Oke. Mau nggak mau kita 1 bulan sekali tuh harus datang ke desanya itu Gitu ya. untuk melakukan. Terus tinggalnya kalian para mahasiswa di rumah penduduk Iya, rumah penduduk. yang tentunya juga harus membiasakan dengan kebiasaan penduduk di sana, Iya, seperti mandi di sungai. ya mandi di sungai. Sudah pernah? Sudah. Waktu itu di Jember sih kalau mandi di sungai itu. Oke, karena kan tidak semua masyarakat kita, utamanya yang di pedesaan, mempunyai kamar mandi tuh. Ada yang kamar mandinya terbuka, Terus nggak ada atapnya. sambil Kita mandinya jongkok. Kita mandinya jongkok. melalui itu semua ya, Iya betul. luar biasa sekali, Nggak mau, iya. luar biasa sekali. Lalu pertanyaan saya berikutnya, ini karena kamu tadi juga sempat ya menyebutkan sebagai salah satu penggagas, ya, salah satu penggagas. Apa harapan dari Mbak Marita sendiri, apa kedepannya apa? Tentunya ini juga mewakili teman-teman yang lain ya. Apa harapannya? Harapan kedepannya untuk Lentera pastinya ingin melakukan kegiatan di luar Jawa juga. Di luar Jawa? Iya. Oke. Karena dirasa banyak juga yang membutuhkan. Baik. Jadi kita berharapnya tuh nggak cuma di Jawa aja kita membantu masyarakat Oke. di sini, tapi berharapnya juga luar Jawa juga terbantu dengan kegiatan-kegiatan kami. Oke. Masih belum kapok-kapok juga rupanya ya. Iya. Karena di luar Jawa tantangannya juga pasti lebih berat. Iya, dong. betul. Dan juga itu tadi, tentunya yang harus tidak boleh dilupakan tuh, harus kalkulasinya matang tuh. Kalau di luar Jawa butuh biaya lebih. Iya. Kalian mahasiswa bagaimana? Kira-kira nantinya berharapnya bagaimana? Berharapnya ada orang-orang yang baik Oke, menyalurkan sedikit rezekinya, seperti itu ya. ya, untuk bisa kami gunakan untuk dimanfaatkan lah untuk kami ke desa-desa yang di luar Jawa maupun di Jawa juga. Amin, tentu seperti itu ya. Dan tentunya juga itu harapan dari kami, sahabat Indonesia, bagi Anda siapapun di luar sana yang care dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa ini. Bukan mahasiswa ya, orang-orang baik nih yang tergabung di Lentera Desa. Nantinya kalau ada yang ingin tanya-tanya lebih jauh terkait kegiatanmu, segala macam, juga siapa tahu nanti yang ingin donasi bisa menghubungi siapa tuh? Bisa menghubungi sekretaris dari. Oh, ada sekretarisnya? Iya, Oke. sekretaris dari Lentera Desanya. Oke, tentunya di nomor HP yang tertera pada layar ya. Ya. Oke. Baik. Tadi harapannya sudah. Terus apa lagi ya? Pertanyaan selanjutnya begini. Itu tadi harapan yang luar biasa tentunya. Lalu kayak kegiatan Lentera Desa ini sendiri, next tujuannya kemana? Kalau untuk tahun ini masih di wilayah Jawa Timur. Baik, di wilayah Jawa Timur ya, masih belum ditentukan? Karena baru kemarin memang ya. Iya, baru kemarin. Oke. Baru kemarin. Kalau untuk daerahnya sendiri masih samar-samar. Masih sama-sama. Kita masih melakukan identifikasi dulu dari desa satu ke desa yang lainnya ini. Oke. Mana yang bisa diakses Oke. kendaraan. Oke. Jadi masih asesmen. Oke. Belum tahu juga. Cuman tahun ini insya Allah ada. Oke. Ini
komunitas Lentera Desa sendiri, adakah platform lain selain Instagram? Ada? Ada YouTube-nya. Ada YouTube juga? Ada. Oke. YouTube-nya apa? Lentera Desa Indonesia. Kita harus dukung ya channel YouTube Lentera Desa Indonesia. Luar biasa. Lalu Mbak Marita, tentunya terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Tapi sebelum kita sudahi pertemuan kita kali ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini, silakan. Ada? Ada. Oke, silakan. Pesannya untuk para sahabat UB Indonesia, saya berpesan jangan pernah meremehkan segala bentuk kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, karena belum tentu kebaikan itu sepele. Oke. Kadang kan kita sebagai pemuda maupun mahasiswa kan sedikit meremehkan ya kok. Baik. Seperti apa meremehkannya contohnya? Jadi kadang kita melakukan kegiatan hal kecil aja. Oke. Orang tuh selalu berpikir, cuman gitu aja. Cuman gitu aja. Oh ya, Iya. ya, pastinya begitu ya. Meremehkan begitu ya. Oke. Padahal kan dari kata gitu aja kan kita kan nggak tahu udah memberikan kebermanfaat itu kepada orang lain. Oke. Setuju sekali. Gitu sih. Itu aja pesannya? Iya. Oke. Itu aja. Sekali lagi sebagai penegasan pesan dari Mbak Marita, memang kita semua seringkali dalam melakukan sesuatu, utamanya diajak melakukan yang baik-baik, kadang meremehkan ya. Iya. Ngapain? Cuman gitu aja. Tapi yang cuman gitu aja itu, kalau sasaran kita tepat, betul-betul orang yang membutuhkan, tentunya akan berdampak sangat besar seperti itu ya. Betul. Terima kasih. Pesan yang luar biasa buat pemirsa UB Indonesia. Baik, Mbak Marita, terima kasih ya Sama-sama kok. atas waktunya. Kami doakan komunitas Lentera Desa ini bisa terus berkembang dan Amin. bisa menjamah seluruh wilayah Indonesia tentunya. Amin. Amin ya. Oke, terima kasih sekali Terima lagi. kasih. Bagaikan lentera yang bisa menerangi kegelapan, demikian pula harapan dari komunitas ini bisa menerangi mereka-mereka yang membutuhkan. Dan kami percaya berkat pelatihan-pelatihan yang mereka berikan akan membuka wawasan para penduduk desa, sehingga kedepannya bisa dipastikan akan banyak muncul desa-desa yang mandiri dan berdaya guna. Sekian jumpa kita kali ini. Kiranya apa yang kami sajikan ini nantinya bisa menjadi undangan bagi kita semua untuk merespon dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Demi Indonesia yang lebih baik. Salam UB Indonesia.